So guys, kembali lagi di channel aku. Jadi malam ini aku solo camping lagi teman-teman ya, di lokasi yang berbeda. Dan aku barusan juga dapat cerita teman-teman ya, ini lokasi tempat orang pernah hilang. Jadi di balik tenda, di belakang tenda aku ini adalah bukit teman-teman ya, bukit. Nah, jadi aku sedikit cerita teman-teman ya. Habis ini baru kita masak. Jadi di bukit sebelah belakang tenda ini ternyata ada orang yang pernah berburu. 2 orang berburu teman-teman ya. Jadi ini barusan aku dapat ceritanya sekitaran 2 hari yang lalu. Jadi di balik gunung ini ternyata ada penunggunya teman-teman ya.
macan putih. Macan putih itu dia ada 2 ekor, laki dan bini. Nah, jadi orang itu berburu ke sini teman-teman ya, berburu cari binatang buruan seperti kancil, babi dan rusa. Mereka berburu di balik bukit ini. Entah apakah yang membuat mereka itu sampai ketemu macan putih itu, aku nggak tahu teman-teman ya. Dan itu macan putihnya tuh jadi-jadian teman-teman. Nah, jadi mereka berburu di hutan ini, ketemulah macan putih, penunggu bukit yang ada di belakang aku ini teman-teman. Nah, jadi mereka itu disesatkan 1 hari 1 malam, nggak bisa keluar teman-teman dari hutan ini. Padahal mereka udah keluar, udah ke titik yang dimana awal rute mereka masuk gitu, tapi tahu-taunya mereka tuh putar-putar di situ aja, dan itu disesatkan sama macan putih. Nah, taunya mereka macan putih itu ketika mereka mau nembak binatang buruan. Nah, tiba-tiba teman-teman, aku merinding anjir. Tiba-tiba di situ tuh sosok macan putih ini keluar dari balik pepohonan yang gede itu teman-teman. Keluarlah di situ, dan itu asli macan putih. Dan dia tuh sekilas dia loncat langsung menghilang teman-teman di balik pohon ini. Dan itu ada 2. Nah, cerita warga yang aku temuin itu adalah penunggu bukit ini teman-teman, macan putih itu. Nah, aku di sini dilarang untuk membawa kayak hal-hal yang mistis. Nggak mistis amat sih sebenarnya, itu pantangan yang ada di sekitaran daerah sini, terkhusus di Kalimantan. Nah, jadi pantangannya itu adalah kita nggak boleh bawa ikan asin, dan kita juga nggak boleh bakar sembarang bakar gitu. Dan itu pantangannya teman-teman. Nah, tapi malam ini aku penasaran, katanya sosok macan putih itulah sosok wanita cantik, dan wanita itu kayak gimana ya, rambutnya tuh panjang teman-teman, segini. Nah, dan pernah juga mereka menemukan sosok perempuan berpakaian putih, tapi mereka nggak tahu itu entah itu kuntilanak atau apa, tapi mereka tidak bisa berasumsi bahwa itu kuntilanak gitu. Itu jelas banget teman-teman. Dari warga itu cerita, dan mereka menghampiri itu wanita tuh langsung tiba-tiba ngilang gitu. Nah, karena aku nih super duper penasaran teman-teman ya, makanya aku coba solo camping lagi ke sini, dan sengaja aku nggak bawa partner untuk konten ke sini karena ada suara teman-teman ya. Ada suara jalan. Ini belum apa-apa udah ada suara jalan. Baru kita cerita loh teman-teman. Aku mau coba cek dah. Siapa di situ? Gila sih. Ini merinding teman-teman ya. Tapi aman lah. Stabil lah. Ini salah satu tantangan buat kita yang suka nyari-nyari hantu. Nah, sampai mana tadi teman-teman? Aku lupa. Oh, sampai sosok perempuan baju putih ya. Nah, jadi sosok perempuan baju putih itu datang dekat mereka, tiba-tiba pas mereka dekat juga nih menghampirin si perempuan itu, langsung hilang. Disitulah mereka langsung kaget. Ternyata lokasi ini mistis dan banyak masih cerita angkernya gitu. Dan aku mencoba kesini untuk solo camping gitu. Dan kebetulan malam ini aku lapar teman-teman ya. Udahlah, kita masak mie dulu ya. Kita masak mie, kita makan. Setelah itu seperti biasa kita akan tidur di sini teman-teman ya. Oke? Kita langsung let's go masak mie.
Jauh ini, wah, jadi blackpink mati teman-teman. Tapi sejauh ini teman-teman ya, aman, belum ada tanda-tanda sih kehadiran atau suara-suara yang mencekam, masih aman. Tapi ini makin malam makin kayak merinding loh teman-teman aku. Ada suara. Ada suara. Di balik tenda. Tapi kok bau amis ya? Kayak bau darah itu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dengar nggak kalian suara?
perempuan. Hilang suaranya. Aku nggak tahu ya teman-teman, terekam nggak di kamera ini, tapi ada persis suara perempuan jelas banget. Suaranya udah hilang. Nah, udah nggak ada suaranya. Kalau memang itu ada sini teman-teman, sumpah demi Tuhan, betul-betul ku datangin. Gue cari itu kalau ada memang. Dia berani nakutin aku di sini, mentang-mentang aku solo. Tiba-tiba ada suara. Udah nggak ada sih. Kita lanjut lagi makan teman-teman ya. Kayak ada suara loh teman-teman di bawah tenda. Siapa di situ? Kalau berani, tunjukkan sosok dirimu. Ini belum tidur loh teman-teman aku. Tapi udah diteror, ada suara tangisan. Suara jalan. Padahal ini asli. Nggak ada orang di sini, nggak ada aktivitas apa-apa. Berarti benar kata warga. Tempat ini memang ada penunggunya, angker. Baterai di lightingku aja teman-teman udah mati tiba-tiba. Apa aku cas penuh loh. Udah gini aja teman-teman ya. Supaya kita bisa memastikan ini ada penunggunya atau tidak, kita akan bakar dupa teman-teman ya. Saya bawa dupa nggak aku ya? Astagfirullahaladzim, nggak ada teman-teman. Wah, nggak ada lagi dupannya, anjing. Udah, ini asli sih. Tuh, kayak ada suara lagi teman-teman di sana motong kayu. Nah, padahal nggak ada orang loh. Kita coba ambil kamera teman-teman ya. Oke, jadi kayaknya malam ini aku coba pasang kamera nanti di bagian sini teman-teman ya. Aku mau coba tes aktivitas, adakah makhluk halus di sini atau tidak. Kita coba ya teman-teman ya. Di malam ini, karena aku pasang kamera, nanti kita akan mungkin kita pindah posisi kamera teman-teman ya. Oke, ambil dulu kameranya. Oke teman-teman, jadi aku baru selesai makan tadi, sampai mie tuh nggak habis. Ini nggak habis. Ini tenda aku.
Terus sejauh ini nggak ada apa-apa ya. Tuh, ini yang gue bilang aku di balik bukit teman-teman ya. Ada suara teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sosok perempuan teman-teman. Coba kita cium. Kita cium, kita cium, kita cium. Kita cium, kita cium. Kita cium, kita cium. Ya Allah. Ya Allah, kemana itu teman-teman? Ya Allah. Hilang. Ya Allah. Ya Allah. Halo. Siapa di situ? Sumpah teman-teman, lari ke semak-semak sini tadi. Ini kalau memang ada teman-teman ya. Asli kucincang. Oh my god. Inilah semak-semak teman-teman ya. Coba kalau berani, tunjukkan sosok dirimu. Mana ya? Oh my god. Beraninya teman-teman ya main-mainkan aku. Semak-semak gak ada jalan loh ya teman-teman. Tapi oh my god. Yaudahlah, kita kembali ke tenda lagi teman-teman ya. Kita kembali ke tenda teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tadi jelas banget teman-teman. Ada di situ. Penampakan jelas banget. Ini jelas banget teman-teman ya, hutan. Dan ini tripodku ketinggal di sini. Asli nih. Oh my god. Kita tutup aja teman-teman ya. Kita tutup aja teman-teman. Asli ini. Kalau kayak gini bahaya banget teman-teman ya. Tutup aja. Oke, sepertinya mau nggak mau aku harus cepat pulang dari sini teman-teman. Tapi kemungkinan besok pagi. Dan rating juga ini sudah mulai drop. Ditambah lagi aku diteror sama sosok perempuan. Dan benar kata warga sekitar sini yang pernah berburu di sini, ternyata memang ada sosoknya perempuan penunggu di sini. Tapi aku nggak terlalu jelas ngelihatnya tadi, cuma kayak sekilas saja. Tapi ya semoga lah nggak apa-apa aku malam ini teman-teman. Ya sedih banget. Aku nggak tahu harus mau kayak gimana. Tapi satu-satunya aku harus sembunyi di tenda ini teman-teman. Ya, semoga aja nggak terjadi apa-apa teman-teman. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh my god. Semoga nggak diteror kita. Ini lampuku di luar semuanya masih nyala teman-teman. Cuman baterai lighting kameraku yang udah benar-benar redup. Dan aku udah siapkan juga nih pisau. Jadi kalau misalkan dia tiba-tiba menyerang aku, mau nggak mau aku harus bergelut sama dia teman-teman ya. Aku sepertinya kita tidur ya teman-teman.
kayaknya jangan lagi ada aktivitas di luar sini, di luar atau mau di dalam, teman-teman. Kita kayak senyap aja, karena aku nggak tahu, mungkin dia terganggu atau apa, makanya dia tiba-tiba muncul, teman-teman ya. Ya Allah, yaudah.